Bahwa Beshem Adonai, Yeshua Chai. Shva adalah tanda berupa dua titik vertikal yang diletakkan di bawah suatu konsonan yang tidak memiliki nikut atau vokal a, e, i, o, u. Berbeda dengan nikut atau vokal a, e, i, o, u yang melekat pada sebuah konsonan sehingga membuat si konsonan dapat dipronunsiasi sehingga terbentuklah suatu suku kata. Tanda shwa justru menunjukkan bahwa konsonan itu tidak memiliki nikut atau vokal a, e, i, o, u yang memampukannya menciptakan sebuah suku kata secara langsung. Jadi dapat dipastikan bahwa shwa itu selalu melekat pada konsonan yang mati, yang biasanya menjadi penutup suku kata atau penutup kata. Seperti konsonan kaf pada kata melech atau konsonan zain pada suku kata mis pada kata mismor. Di bawah konsonan kaf dan konsonan zain di akhir suku kata inilah tanda shva diletakkan. Konsonan kaf dan zain itu adalah konsonan mati yang tidak bisa memulai suku kata baru. Sebaliknya, kedua konsonan itu justru berposisi sebagai penutup suku kata. Konsonan gabungan atau konsonan klaster termasuk juga di sini. Seperti dalam kata kos, sin dan tet di akhir kata ini merupakan konsonan gabungan atau konsonan klaster yang dianggap bernilai bunyi sama dengan satu konsonan saja. Seperti konsonan n dan g di akhir kata senang. Seperti kita tidak mengucapkannya sebagai senanek atau senanege, kata kos pun tidak diucapkan sebagai koset atau kosete. Hal itu terjadi karena sin dan tet adalah konsonan klaster atau konsonan gabungan yang bernilai bunyi satu konsonan saja. Seperti N dan G dalam kata senang yang dianggap sebagai satu kesatuan konsonan saja. Konsonan-konsonan mati seperti itulah yang ditandai dengan shva. Itulah yang disebut sebagai shwa diam atau shwa bisu, atau bisa juga disebut sebagai shwa sunyi atau silent shwa dalam bahasa Inggris. Berdasar contoh-contoh tadi, kita dapati ada dua posisi di mana shwa diam terjadi. Pertama, jika shwa berada di bawah konsonan yang didahului oleh vokal pendek atau nikut pendek, seperti shwa pada konsonan zain setelah vokal atau nikut pendek ihirik pada kata mismor. Kedua, shwa diam terjadi jika shwa berposisi di bawah konsonan penutup sebuah kata, termasuk jika shwa itu berada di bawah dua konsonan terakhir atau last two konsonan, atau konsonan cluster atau konsonan gabungan yang berada dalam posisi sebagai penutup kata. Seperti shwa di bawah konsonan kaf pada kata melech dan shwa di bawah konsonan sin dan tet dalam kata kost. Jadi kita mendapati bahwa shwa diam itu terjadi ketika konsonan menjadi penutup suku kata entah di tengah kata atau di akhir kata. Jadi pada dasarnya kita mengerti bahwa shwa bukanlah tanda vokal bagi si konsonan. Sebaliknya, shwa justru menunjukkan bahwa si konsonan tidak memiliki vokal a, e, i, o, u atau nikut. Dengan kata lain, semua shwa pada dasarnya adalah shwa diam atau shwa bisu, karena konsonan yang ditandai olehnya justru mau menunjukkan bahwa si konsonan itu tidak memiliki vokal apapun atau nikut apapun. Tetapi ada situasi-situasi tertentu yang memaksa konsonan mati atau konsonan yang ditandai dengan shwa diam itu toh terpaksa bersuara atau berubah menjadi apa yang sering disebut orang sebagai shwa bunyi atau vokal shwa, yaitu shwa yang tervokalisasi. Atau singkatnya, ada situasi tertentu ketika shwa diam dipaksa berubah menjadi shwa bunyi. Hal itu terjadi pertama ketika konsonan bershwa diam itu berposisi sebagai pembuka kata atau pembuka suku kata. Contohnya adalah pada kata Samuel. Di bawah konsonan sin itu ada tanda shwa. Hal itu menandakan bahwa konsonan sin itu tidak langsung memiliki vokal atau nikut a, e, i, o, u. Baru setelah konsonan mem muncullah vokal atau nikut u suruk. Jadi rupanya konsonan sin dan mem ini merupakan konsonan klaster atau konsonan gabungan. Atau dalam tata bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai gugus konsonan.
Dalam bahasa Indonesia kita pun memiliki kasus konsonan gabungan sebagai pencipta suku kata pertama, di mana konsonan pertama itu tidak langsung diikuti oleh sebuah vokal. Contohnya adalah seperti dalam kata Kristen. Konsonan K tidak langsung diikuti oleh vokal I. Baru setelah konsonan kedua, yaitu konsonan R, muncullah vokal I itu. Jadi K dan R adalah satuan konsonan atau konsonan gabungan, konsonan klaster yang secara bersama-sama memiliki vokal I itu. Nah, kalau kita perhatikan, walaupun konsonan K ini tidak memiliki vokal secara langsung, tetapi ketika kita ucapkan sebagai Kristen, Kristen, dengan sendirinya tanpa perlu bersusah payah, terdengar ada E yang terucapkan secara ringan dan cepat. Kristen, Kristen. Atau juga kata stasiun, stasiun. Dengan tanpa berusaha payah, vokal E yang pendek dan ringan muncul dengan sendirinya saat kita mengucapkan kata stasiun, stasiun. Nah, dalam bahasa Ibrani, konsonan K pada kata Kristen dan konsonan S pada kata stasiun yang mengandung dengan sendirinya unsur E pendek dan ringan ini akan memperoleh tanda yang khas berupa dua titik vertikal di bawahnya yang disebut sebagai schwa itu tadi. Schwa dalam kata Kristen dan stasiun sebagai analogi untuk kasus yang sama dalam kata Samuel ini, dalam tata bahasa Ibrani digolongkan sebagai schwa bunyi atau vokal schwa. Artinya, walaupun konsonan K, S, dan sin itu tidak memiliki vokal atau nikut atau vokal resmi atau nikut resmi atau nikut yang asli A, E, I, O, U, tetapi ketika suku kata kris, sta, dan semu itu diucapkan, ada vokal E yang muncul dengan sendirinya secara natural. Saya suka menyebut vokal E dalam schwa bunyi seperti ini sebagai E sambil lalu. Maksudnya, vokal yang walau tidak tertulis, tetapi secara otomatis akan terdengar secara sekilas ketika diucapkan. Jadi situasi pertama di mana schwa diam dipaksa berubah menjadi schwa bunyi dengan ciri vokal E sambil lalu itu adalah ketika schwa berada di bawah konsonan pertama sebuah kata. Contoh lain di mana terbukti schwa di bawah konsonan pertama pasti memunculkan schwa bunyi dengan vokal E sambil lalu itu adalah kata Yerusalem, Yerusalem, juga kata Devarim, Devarim. Situasi kedua di mana schwa diam dipaksa berubah menjadi schwa bunyi adalah ketika tanda schwa itu didahului oleh vokal atau nikut panjang. Setelah vokal panjang itu, schwa yang mengikuti adalah pasti schwa berbunyi. Schwa ini memulai suku kata baru di tengah kata. Contohnya kata usnei, usnei. Usuruk diikuti schwa. Karena usuruk adalah vokal U panjang, maka schwa di sebelahnya menjadi schwa bunyi. Schwa bunyi ini memulai suku kata baru berikutnya, yaitu snei. Snei. U, snei. Contoh lain adalah sofetim. Sofetim. Nikut kholam vau yang merupakan vokal O panjang mendahului schwa, maka schwa di depannya adalah schwa bunyi yang memulai suku kata baru fetim. Fetim. Sofetim. Situasi ketiga di mana schwa diam dipaksa berubah menjadi schwa bunyi adalah ketika sebuah schwa didahului oleh schwa lainnya atau schwa kembarannya. Atau dengan kata lain, terdapat dua schwa beruntun atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris sebagai consecutive schwa. Schwa pertama bertugas menutup suku kata pertama, karena itu schwanya adalah schwa bisu. Sementara schwa di sebelahnya bertugas membuka suku kata baru di tengah kata. Karena itu, schwanya adalah schwa bunyi. Contoh dua schwa beruntun atau konsekutif schwa di tengah kata. Di dalam kata isteka yang ada di layar ini, kita melihat ada dua schwa berjejer. Schwa yang di sebelah kiri, yaitu di bawah sin, berfungsi untuk menutup suku kata pertama, yaitu is. Sementara schwa di sebelah kanannya
bertugas untuk membuka suku kata yang kedua, yaitu teka. Swa yang di sebelah kiri adalah swa diam atau swa bisu, atau Anda juga bisa menyebutnya sebagai swa mati penutup suku kata pertama, sementara swa di sebelah kanannya menjadi swa hidup atau swa bunyi pembuka suku kata baru dalam kata itu. Sehingga kita membaca kata itu bukan sebagai ise teka, melainkan is teka. Is teka. Nah, Dages forte termasuk dalam kategori swa beruntun atau konsekutif swa di tengah kata ini. Karena jika diurai, dages forte ternyata melahirkan atau memunculkan swa berurutan atau konsekutif swa di tengah kata. Misalnya dalam kata ha me orut, mem mendapat dages forte. Kalau diurai ada dua konsonan mem dengan dua swa berurutan di bawahnya. Maka seperti dalam kasus swa berurutan atau konsekutif swa di tengah kata tadi, swa yang di sebelah kiri menutup suku kata pertama yaitu ham, sementara swa sesudahnya yang ada di sebelah kanannya bertugas memulai sebuah satuan suku kata baru, yaitu meorot. Sehingga kita mesti membaca kata itu bukan ham orot, melainkan hama orot. Situasi keempat di mana swa diam terpaksa berubah menjadi swa bunyi, yaitu ketika swa berada di antara atau diapit oleh dua konsonan kembar. Contohnya pada kata hallelu, kita melihat ada konsonan kembar yaitu lamet di situ, dan satu swa di bawah lamet yang pertama. Nah, swa yang berada di antara dua konsonan yang sama atau kembar seperti itu adalah swa yang berbunyi. Tampaknya swa dalam situasi seperti ini berfungsi untuk meregangkan atau menciptakan jarak agar ada ruang untuk bernafas bagi kedua konsonan kembar itu. Jadi kita tidak boleh membacanya sebagai halu, melainkan halelu. Halelu. Sekarang mari kita rangkum seluruh penjabaran tentang swa itu tadi. Rangkuman untuk apa yang disebut sebagai swa diam atau swa bisu, atau juga bisa dikatakan sebagai swa mati. Swa adalah pasti swa bisu atau swa mati. Pertama jika swa itu ada di akhir kata. Contohnya melech untuk kasus konsonan tunggal penutup kata. Dan coast untuk kasus konsonan gabungan atau konsonan cluster sebagai penutup kata. Kedua jika swa itu didahului oleh vokal atau nikut pendek. Contohnya adalah miss more. Jadi sangat mudah untuk mengingat swa bisu atau swa mati, yaitu jika swa itu ada di akhir kata dan jika ia swa itu didahului oleh vokal atau nikut pendek. Rangkuman untuk swa bunyi. Pertama, swa bisa berbunyi jika 1. Swa itu ada di awal kata, contohnya Samuel. 2. Jika swa itu didahului oleh vokal atau nikut panjang, contohnya snei. Ketiga, jika swa itu didahului oleh kembarannya sendiri atau swa berurutan atau disebut juga sebagai konsekutif swa. Contohnya adalah is teka. Keempat, jika ada dages forte, contohnya ham meorot. Dan kelima, jika swa itu diapit oleh dua konsonan kembar, contohnya halelu. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Anda. Yesus